Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk semua umat manusia. Waktu seseorang bisa berpikir, saya mau mengenal Tuhan, nggak mungkin bisa muncul di dalam hati manusia kalau itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Yang luar biasa adalah karena Tuhan mengasihi kita. The next step, are you willing to open your heart? Karena Tuhan selalu mengetuk pintu, dia nggak pernah mendobrak pintu. Lu bilang lu sempat jatuh dalam dosa pornografi. Correct. Ketika lu sudah mengenal Tuhan dan abis itu lu udah benar-benar merasakan cinta Tuhan yang benar-benar memeluk lu banget, apakah secara itu juga pornografinya lepas saat itu? Waktu seseorang mengenal Yesus, kita tuh baru ada di starting point. Waktu saya mengerti saya dicintai Tuhan Yesus dan saya mau berusaha mengasihi Tuhan Yesus, tapi saya masih ada tabiat nih. Tapi sekarang Holy Spirit, Roh Kudus mulai menginsafkan. Dia mulai kasih saya pengertian bahwa pornografi itu mencuri sukacita dari hubungan seks yang sehat waktu saya menikah nanti. Waktu saya mulai sadar, of course, saya gak mau sentuh itu lagi. Gak pakai kekuatan kita. Cintanya dia yang narik kita dari apa yang seharusnya dipisahkan dari hidup kita. Berarti kita sah-sah aja dong untuk berdosa. Karena ketika kita melakukan dosa, toh ada yang namanya grace. Jadi kita menerima kasih karunia supaya kita yang tadi sudah disqualified, we are once again qualified untuk mengenal Kristus. Love kita pertama dikasihi, tapi yang lebih tinggi dari dikasih adalah mengasihi. Karena dia mengasihi kita, dia rela memberikan hidupnya. Kita yang sudah berdosa, tapi oleh karena salib Kristus, dia sang pencipta memilih tinggal di dalam kita. Hak bebas adalah manusia memilih untuk mengasihi Tuhan bukan karena dipaksa, tapi karena mau. Ketaatan is the highest degree of worship. Dan seharusnya orang yang pertama kali fall in love with Jesus dan yang tahu dia dicintai, yang pertama muncul di otak kita bukan gua boleh apa, gua gak boleh apa, tapi adalah our relationship with Him. Apa sih esensi si Good Friday and why do they call it good? Kita tadinya gak punya pengharapan, karena ada hari dan peristiwa itu kita punya pengharapan. Waktu dia berkata it is finished, kata itu juga punya satu arti. Because I finish, you can begin. Arti kata binasa, kita tuh diselamatkan dari hidup yang sia-sia, hidup yang gak punya arti, hidup yang memble. Waktu Yesus belum disalibkan, dia sudah memperkatakan tentang kematian dan kebangkitannya. Dia sedang simply berkata, barang siapa mengikut aku, apapun yang aku katakan, kamu bisa percaya. Karena perkataannya itu di backup dengan bukti. Ketika gue sudah mengikuti Yesus, gue bisa mengerti potensi hidup gue bersama Yesus tuh bisa sampai sejauh apa. Tapi pada saat yang bersamaan, banyak yang harus gue korbankan juga ya. Yes. Your goal adalah to become His bride. Tapi anak kecil kan gak mungkin nikah. Dan bagaimana untuk seseorang berkata mau, you do what He says. Kenapa karakter kita diubahkan? Bukan supaya nunjukin orang kita better than them. Karakter memastikan our standing with God is aligned. Nah, jadi kan kalau kita juga berkata, ya ikut Tuhan susah ya, gak boleh ini, gak boleh itu. Yang penting gue udah kasih bare minimum, but I still want to live for my own goal. Kita udah keluar dari Mesir, tapi kita juga masih suka sebetulnya dengan apa yang Mesir bisa sediakan. Kita melakukannya bukan karena kita mampu, but because we are so loved by God. Kalau kita mengasihi Dia, kita gak mungkin hitung-hitungan. Kenapa Roh Kudus ini sama pentingnya sama dengan Bapa dan Putra? Holy Spirit is our companion. Today, everything itu hanya dinilai berdasarkan baik atau tidak baik. Dan Yesus bukan jalan kebaikan dan kehidupan, dia jalan kebenaran. Dan kebenaran belum tentu kelihatan baik. Yang gak baik belum tentu gak benar. Kebaikan relatif, kebenaran absolut. Makanya gak ada kebenaran di luar Yesus. Pribadi Roh Kudus ini yang nolong kita untuk kenal sang kebenaran ini. Everything is so meticulously designed by Him. Ternyata gue itu gak cuma hidupin berkeluarga, cari nafkah, melakukan pelayanan, mengasihi orang lain. No. As I'm doing His will, aku tuh semakin kenalin Yesus nih. And at the end of the day, gue gak look forward surganya. I'm looking forward to meet this Jesus yang udah sama gue dari sekarang gitu loh. Dan itu bukan karena gue mengasihi dia. No, awalnya kenapa sih? Karena gue disayang banget sama dia, and that's enough. Banyak orang yang ngikutin Yesus because He's useful, not because He's beautiful. Kita menggunakan Yesus untuk kemakmuran kita sendiri dan bukan untuk surrender our life to our King gitu. Jangan pakai nama Tuhan dengan sia-sia. Gak cuma ngomong kotor pakai nama Tuhan. Kita pakai nama Yesus supaya kita dapat yang kita mau. That's why banyak orang kalau masih berkata, gue takut gak ke gereja, gue gak diberkatin, gue takut gak kasih persembahan, gue gak diberkatin. You are still under curse. Kita beribadah, kita memberi, kita melayani because I love Him. Dan kita gak mungkin bisa mengasihi kalau kita itu gak sadar betul bahwa kita sudah dikasih. Ini menyemangati orang percaya that your Christian walk with God is more than just survival. It's more than just attending a Sunday service. You in Him and Him in you. At the end of the day, setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri. Every one of us is just between us and God.